Kim Tae-ri sama Nam Joo Hyuk yang meranin Becky Jin itu mereka berlatih langsung sama atlet Anggar. Wow. Jadi risetnya drakor tuh nggak pernah tanggung-tanggung ya. Perubahan akibat pandemi COVID-19 yang dialami anak muda masa kini kurang lebih sama dengan yang terjadi pada Nahido, Becky Jin, dan teman-temannya. Berlatar tahun 1998, terjadinya krisis moneter menuntut mereka mengatur ulang mimpi agar tidak terenggut zaman. Dukungan orang sekitar jadi terasa sangat berharga, apalagi dukungan dari Ayang. Kehadiran satu sama lain dalam perjalanan meraih mimpi menumbuhkan benih-benih cinta yang sederhana tapi cukup untuk jadi penghangat hati dan motivasi. Selamat datang di Sinepuan. Ini dia review series 2521. Annyeong kawan Puan. Selamat datang kembali di konten Sinepuan. Nah, buat kamu yang hobinya nonton drakor, film, series, nah ini tuh bener-bener tempat yang tepat ya, karena kita bakal nge-review film-film dan series yang lagi trending saat ini dan pastinya kamu bakal suka. Nah, betul banget nih Kak Jel. Di episode kali ini kita bakal ngebahas drakor yang masuk top 10 Netflix. Wow. Lagi banyak banget yang ngomongin nih di Twitter, di Instagram. Nah, drakor ini judulnya 2521. Drama Korea 2521 menceritakan kisahnya Nahido yang diperankan oleh Kim Tae-ri. Jadi dia ini seorang perempuan masih duduk di bangku SMA tapi punya mimpi menjadi atlet anggar profesional. Wow. Dan mimpinya itu salah satunya menjadi rival dari Ko Yurim. Ko Yurim ini atlet anggar perempuan satu lagi yang juga seumuran tapi dia udah mendapatkan medali emas. Wow. Gitu. Udah jago lah Udah ya jago, gitu. udah terkenal. Dan di tengah perjalanan mencapai mimpinya itu Nahido bertemu sama Becky Jin. Sosok laki-laki yang lebih tua, tapi dia nih dulu nih orang kaya, tapi dia bangkrut karena krisis moneter yang terjadi di Korea Selatan tahun 98 itu. Jadi secara keseluruhan 2521 ini menceritakan perjalanan anak muda untuk meraih mimpinya di tengah banyaklah masalah sosial, politik, dan juga masalah keluarga juga. Dan memang film ini tuh latar belakangnya di tahun 98, di mana itu tuh ada krisis moneter besar-besaran ya, Iya, kayak betul. Indonesia pun terkena imbasnya juga kan. Jadi mungkin kita juga bisa sekalian melihat nih sebenarnya di 98 ini sebagaimana menderitanya sih orang-orang gitu. Background sejarahnya ya. Iya betul, ada background sejarahnya. Nah, kawan Puan, jadi drakor ini tuh relate gitu ya sama kehidupan sekarang. Kalau dulu tuh mereka ada krisis moneter gitu tahun 98. Kalau sekarang tuh kita dihadapkan dengan perubahan besar-besaran karena COVID-19. Jadi dari segi sosial, budaya, ekonomi itu benar-benar terkena imbas semua ya. Jadi anak-anak mudanya juga terpaksa harus beradaptasi nih, bukan cuma orang dewasa doang. Dan seperti karakter-karakter di drama Korea ini, ya banyak juga lah sekarang kita lihat anak-anak muda yang dipaksa untuk dewasa di tengah krisis ini. Nah kalau di drakor ini, itu ada Ko Yurim yang tadi atlet anggar itu, karena ekonomi keluarga sulit ya ditambah krisis moneter ini, jadi dia tuh ambisi untuk menang, mempertahankan medali emasnya tinggi karena ya dia juga butuh ada uang pensiunan atlet dan lain-lain gitu. Gigih banget lah pokoknya dia ya. Jadi ambisiusnya jadi kita nonton juga rada sebel ya karena iya, jadi kayak karena agak egois juga ya, bisa dibilang egois. ya, saking dia ambisinya. Dan gak cuma Ko Yurim, di sini Becky Jin juga kan keluarganya bangkrut kan dari yang kaya raya, jadi sekarang harus struggle banget. Di usianya yang masih 22, harusnya dia kuliah kan ya, usia segitu. Tapi Becky Jin nih harus dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Mana ada tuh ya website-website buat portal lamar kerja. Jadi dia harus cari bener-bener satu perusahaan ke perusahaan lain untuk dapetin kerja buat bisa ya nyambung hidup.
Jadi mereka masih muda banget tapi udah dipaksa buat jadi orang dewasa. Padahal sebenarnya si pemeran utama cowok ini pinter ya. Pintar. Dia memang punya capability gitu untuk di kerjaannya dia. Dan dia juga pekerja keras ya. Betul. Nah kan mereka nih karakternya masih muda kan. Dan gimana sih kalau kita dulu masih SMA, kita butuh banget kan temen buat curhat, support system ya. Sama nih sama Nahido dan Yurim yang akhirnya mereka ketemu di situs chatting dulu tahun 90-an. Itu aku baru lahir sih kan. Tapi ya aku denger ya itu kan baru banget kan yang ada chatting-chatting online itu. Nah mereka tuh ketemu di situ tanpa tahu identitasnya siapa, tapi saling curhat karena ya nggak ada medsos soalnya dulu kan. Dan juga abis hari yang capek segala macam, rasanya tuh pengen banget didengerin keluh kesahnya. Dan mungkin itu juga relate sama kita karena kita juga sering banget curhat di medsos, kadang curhat sama orang yang nggak dikenal lebih enak kan? Iya, karena nggak ada judgement yang karena orang-orang kita kenal tuh udah tahu kita gimana kan, pasti ada judgement kan. Ya mungkin tuh dirasain kan sama si Nahido sama Yurim ini. Nah, selain mereka si Nahido sama si Becky Jin juga mereka tuh saling support system juga ya. Iya betul. Karena mereka tuh deket dan apalagi ada part ya dimana si Becky Jin ini kan nyari pekerjaan tuh. Terus dia kayak nggak diterima. Terus akhirnya dia ketemu si ceweknya si Nahido ini dan saling menghibur gitulah. Oh Kak, yang bikin aku melting banget ya. Itu waktu penagih utangnya si keluarganya Becky Jin yang datengin. Terus Becky Jin tuh nggak bisa bayar tapi dia berjanji kalau dia nggak akan pernah bisa bahagia lagi untuk ke depannya. Karena dia menanggung beban dari keluarga yang nggak dibayar sama keluarganya gitu. Dan di situ Nahido tuh hadir dengan ngomong, oke, kamu kan bilang kamu nggak bisa bahagia, tapi kalau sama aku, kamu bisa bahagia. Kita nggak perlu bilang ke siapa-siapa, sama aku aja. Kita berdua aja gitu. Itu kayak, ya ada bumbu-bumbu romansanya di situ. Tapi itu bagus juga karena ngerasa banget kita bisa dingertiin sama orang lain. Dan sebenarnya ya kawan-kawan, kalau misalnya dulu ini kan latar belakangnya tahun 98 ya. Nahido tuh kayak punya Becky Jin, terus dia chattingan juga sama si teman ceweknya. Nah kalau sekarang sih mungkin kalau misalnya kawan-kawan tuh juga ngerasa ya kayak nggak ada yang mau ngedenger ceritanya kita gitu loh. Nah sebenarnya para puan itu hadir loh buat kalian semua kawan puan. Jadi kalau misalnya kalian mau cerita, kalau misalnya kawan puan ada berkeluh kesah, nggak apa-apa banget, boleh DM ke kita. Bahkan kita juga ada ruang pesan juga ya, maksudnya konten dimana kalian bisa cerita apa aja dan tentunya kita nggak akan ngebocorin identitas kalian karena sebisa mungkin kita pengen jadi support systemnya kawan puan semua gitu. Kita jadi ruang untuk mendengarkan lah gitu. Ruang berbagi karena tentu saja suaranya kawan puan itu pasti didengar. Nah nih Kak, kalau kita lihat nih ya dinamika hubungan anak perempuan dan ibu nih dalam drakor ini itu ada ada jarak Kak. Iya kan, ibunya disayangkan sekali ya sebenarnya. Sama Nahido tuh nggak dekat dan mungkin salah satu yang menjadi faktornya juga karena kematian dari papahnya ya. Rasa duka masing-masing tuh jadi nggak bisa saling terungkap. Biasanya kan kita kalau kehilangan keluarga ya kita ngomong aja misalnya kayak ma aku kangen papa gitu-gitu kan. Tapi di sini Nahido tuh nggak bisa ngomong gitu, seakan-akan mereka itu menyembunyikan kedukaan mereka. Ada jurang pemisah. Iya betul. Gitu ya dan aku merasa sangat kasihan banget sih sama si Nahido ini, apalagi memang ada scene dimana dia kan bertanding gitu ya, terus kayak mamanya tuh tetap kerja, sama sekali nggak support dia gitu, heartbreaking banget sih itu ya, karena kayak anaknya sampai ikut olimpiade kelas internasional, tapi keluarganya sendiri kayak nggak mensupport dia gitu, dan mamanya pun nggak ada kayak bilang bangga atau apa langsung gitu. Langsung ke Nahido enggak. Dia pendem sendiri gitu kan. Dan ada tuh scene yang bikin aku nangis yang abis Nahido menang medali emas di Asian Games. Itu kan mimpinya dia ya. Bisa menang lawan Yurim gitu. Tapi sadar gak sih kayak nggak ada yang ngucapin selamat, congrats gitu. Aku tuh sebenarnya dari dia udah selesai bertanding tuh udah mewek ya. Iya. Karena
apa ya, kan waktu abis dia bertanding tuh si lawannya dia, si Yurim itu kan kayak nangis di karena merasa podium karena gitu. juara 2 gitu kan. Terus habis itu dia kayak ada komplain gitu ke wasit. Pokoknya aku ngerasa kayak nggak adil banget lah buat si Nahido ini gitu loh. Dan memang yang support dia itu satu-satunya si Becky Jin. Dan Becky Jin pun karena dia sebagai jurnalis ya di film ini, dia reporter, jadi kayak dia juga nggak bisa berpihak gitu loh, nggak bisa terang-terangan untuk kasih support ke si Nahido. Jadi benar-benar aku ngerasa banget gitu ya kalau sendiri. Betul. Si Nahido ini sendiri banget dan dia kuat ya, tough banget untuk menghadapi dimana dia udah dapet juara ya, udah menang tapi kayak nggak diakui gitu ya. Tapi aku jadi kayak inget apa ya, lihat lagi sama realita. Kadang juga kita udah berusaha keras gitu, kita udah mikir kita udah ngasih segalanya, tapi apa ya, kita nggak mendapatkan return yang kita ekspektasikan gitu, atau at least apresiasi dari orang-orang sekitar. Jadi balik lagi kayaknya kita harus yakin sama diri kita sendiri kalau kita udah cukup berharga gitu loh, tanpa harus mencari validasi orang lain gitu. Nah, validasi itu sebenarnya bukan di media sosial kalau zaman sekarang ya, bukan didapat dari orang lain, even keluarga kita pun kadang-kala bisa mengecewakan kita kan. Jadi benar-benar kita harus ya yang bisa membawa kebahagiaan ke kamu ya kamu sendiri gitu. Nah, Langit selain itu ya, mamahnya tadi kan hanya bekerja ya pada saat dia ikut Olimpiade itu. Lalu pada saat dia udah selesai nih, yang seharusnya dia juara 1 dapat medali emas, itu kan ada kontroversi gitu kan. Jadi kayak karena memang si lawannya dia, si Yerim itu udah dapat medali emas di berkali-kali sebelumnya. Yang di sebelumnya, jadi kayak orang-orang tuh kayak berpihak ke yang juara 2 ini kan. Nah, terus si mamahnya justru memberitakan berita, karena mamanya kan pembaca berita ya. Memberitakan bahwa medali emas yang seharusnya miliknya si Nahido yang juara 1 ini, harusnya itu dimiliki oleh si yang juara 2, si Yurim. Jadi itu kayak miris banget gak sih? Iya, itu satu negara ya. Iya, satu negara itu kayak memojokkan Nahido. Iya, bahkan internasional juga kan. Tapi itu nunjukin juga resiko pekerjaan jurnalis sih Kak. Jadi kayak harus mengasih jarak sama subjek kita, walaupun itu anak kita sendiri atau teman dekat kita. Kayak Becky Jin kan juga nggak bisa terang-terangan kasih supportnya kan. Tapi ya balik lagi, sulit sih kalau misalnya itu juga anak sendiri gitu. Tapi ya itu risiko pekerjaan di jurnalis gitu. Tapi pada akhirnya si Becky Jin tuh punya cara sendiri ya. Iya, dan cukup salut juga ya sama dia ya. Walaupun sebenarnya aku nggak ngerti apakah itu, tapi bos-bosnya dia nggak ngomong itu melampaui apa batasnya dia sebagai jurnalis ya. Tapi itu aku salut banget sih dia sampai ngejar ke airport, wasitnya. Dia benar-benar mencari fakta sebenarnya. Jadi bukan asumsi, karena sebenarnya yang tahu jawabannya kan si wasit gitu. Dan sebenarnya tuh aku agak gregetnya adalah nggak dikasih tahu banget gitu loh. Jadi kan memang abis si Olimpiade ini tuh udah agak move gitu nggak sih flow-nya. Jadi sebenarnya tuh saking karena aku greget di part itu, aku pengen beneran ada validasi kayak ya udah beneran semua orang tuh mengakui si Nahido gitu loh. Dan ya menurut aku juga tiba-tiba ceritanya move on ke yang lain gitu kan. Iya bener. Tapi yang bikin aku ngerasa kayak apa ya, ada kok masyarakat yang dukung Nahido waktu dia makan di restoran kecil itu sambil nangis. Ada apa ya, masyarakat lah di situ yang mengenali dia siapa, terus kasih semangat gitu ya, kasih simpati. Dan gitu. Kita yang nonton udah nangis bombay sih di situ. Karena di situ kayak waktu itu Nahido ngerasa sendirian banget. Dia beneran sendirian. Dan nggak terduga gitu loh, ada orang asing yang ternyata bisa ngasih apa ya, support apresiasi dan support yang dia butuhkan. Tadi yang kayak Jill yang ngomong soal ibunya Nahido itu yang memberitakan sesuai apa ya, yang lagi viral lah gitu. Itu fenomena yang sampai sekarang tuh ya memang ada sih Kak. Dan selalu berkembang ya bahkan ya. Jadi ya gimana ya, itu lagi jadi topik pembicaraan. Pasti juga kalau naik ke media itu bakal naikin rating ya. Ya berita itu terus digoreng sampai entahlah sampai kapan, entah sampai
akhirnya turun sendiri Iya. sampai netizennya itu Iya, lupa. Tapi fenomena itu sampai sekarang tuh itu relate juga sih Iya, sampai relate. sama sekarang gitu. Yang penting viral lah ya. Mm-mm. Nah Langit, kita masuk nih ke romansa-romansanya ya. Gemes sih Jadi sebenarnya. film ini kan namanya juga anak SMA gitu ya. Jadi ada hal-hal yang bikin gemes, salah satunya itu yang mereka liburan itu. Aku suka banget sih itu. Itu kayak aku nostalgia gitu loh. Kayak dulu aku ngapain ya waktu masih 18 tahun ya mereka ya. Itu seru banget sih. Aku jadi mengimpi-ngimpikan lagi. Soalnya dulu tuh aku SMA nggak ada laki sekolahnya. Jadi tidak ada asrama sosok putri Becky gitu ya. Jean. Jadi nih ya udahlah, at least sekarang bisa ngerasain lewat drakor ya. Seru banget soalnya itu bikin kita Nostalgia kan. betul. Tapi waktu mereka liburan itu memang kayak kelihatan banget mereka akhirnya happy ya. Bareng-bareng terus sama teman-teman Temen-temennya. menikmati masa muda gitu kan. Makanya kawan-kawan yang mungkin masih menikmati saat-saat SMA, kuliah gitu ya, nikmatilah dengan baik. Puas-puasin gitu ya. Sebelum pada nggak bisa dihubungi. Iya, sebelum nanti kalian masuk ke step yang berikutnya gitu ya. Sama itu Kak, yang bikin aku gemes juga di sini tuh nunjukin persahabatan cewek sama cowok. Itu kan ada dua temennya. Nahido kan yang ranking 1 terus sama yang ranking paling terakhir itu. Mereka ada sahabatan dari mereka bayi. Kan mereka bilang sahabatan dari mereka pakai popok kan. Tapi itu nunjukin, aku nggak tahu ya gimana di episode selanjutnya. Tapi untuk sejauh ini mereka tuh nunjukin kasih sayang. Kalau sekarang kita ngomongnya kayak platonic love lah. Jadi rasa cinta tanpa ada hasrat asmara gitu antara cewek sama cowok, persahabatan. Itu tuh bisa loh cewek sama cowok sahabatan gitu. Tapi nggak tahu ya kalau ada yang baper. Iya, betul. Nah Langit, jadi yang adegan gemes-gemes itu kayak si cowoknya, si Becky Jean itu kasih susu itu. Oh, yang di jendela itu. Itu kan nggak terlalu romantis banget sih sebenarnya, tapi kayak mungkin gemes-gemes gitu kan. Iya, ada perhatiannya gitu. Ada lagi yang di jembatan ya adegannya. Tolong. Itu benar-benar romantis banget sih menurut aku. Sebenarnya nggak gesturnya Becky Jean tuh bukan gestur romantis yang grande, yang besar, touch gitu. touch, yang bunga segala macem. Tapi simple aja, hal perhatian, hal kecil, dan tatapannya itu loh yang di jembatan itu sederhana tapi menyentuh ya. Menyentuh. Apalagi yang ini dia mereka berdua tuh saling mendengarkan voicemail itu loh. Itu kan bahkan aku kayak sampai andai saja mungkin kita kembali ke zaman dulu ya gitu ya. Yang di telepon umum ya. Iya, jadi kayak sesimpel saling mendengarkan kan. Kayak tadi yang sempat kita mention juga bahwa di dalam hubungan itu baik itu pertemanan ataupun asmara gitu ya, sangat penting untuk kita saling mendengarkan sebenarnya. Tapi ini cintanya kisah asmaranya Becky Jean sama Nahido ini juga nunjukin saling support. Iya. Kayak Nahido jadi atlet, terus yang tadi kita udah bilang dijatuhin sama banyak orang. Becky Jean tuh kasih support banget. Dan juga Nahido kan juga kasih support waktu Becky Jean mau beritain yang nyari telepon itu terus langsung diundang ke rumahnya gitu. Ayo beritain dari rumahku aja gitu. Itu mereka kasih nggak cuma soal karir ya, tapi soal kesehatan mental, kebahagiaan keluarga. Itu benar. Menurut aku walaupun di sini belum yang kayak jadian banget, tapi beneran kayak kelihatan saling memotivasi satu sama lain gitu ya. Meskipun mereka ada perbedaan umur ya. Beda umur. Kalau Langit nih, menurut kamu tuh berasa banget gak sih vibes zaman dulunya tahun 90-an gitu? Ini referensi aku dari film-film yang udah ditonton ya, karena itu baru lahir. Karena kita juga masih apalah itu. Belum jadi apa-apa. Menurut aku sih ya, nggak ada perbedaan yang spesifik sih. Aku masih ngerasa kalau aku nonton drakor anak sekolahan yang lain sama aja gitu. Tapi aku cuma lihat di Nahidonya doang sih, rambutnya mungkin ya. Aku sering lihat di kayak tabloid 90-an. Mungkin memang ada yang media-media komunikasi mereka kali ya, kayak yang voicemail. Terus apa sih handphonenya tuh pager. Iya, yang masih memang dulu banget alat komunikasinya.
Aku suka banget waktu ke pantai itu mereka semua kan gayanya Oh iya, pakai itu baju retro bebas. sih memang. Itu seru banget sih, itu keren banget. Sama si karakter cowok yang ranking terbawah ini nih. Itu tuh referensi musiknya tuh 90-an sih. Iya, yang iya. ada apa ya, grup-grup hip hop. Hip hop dan segala macam. Mungkin kalau bisa disimpulkan sih ada ya vibes 90-an-nya, tapi menurut aku personally itu nanggung. Iya. Jadi kayak udah berasa tapi nggak berasa totalitasnya gitu loh. Nanggung gitulah istilahnya. Kawan Puan, jadi drama ini itu merupakan comeback-nya Kim Tae-ri yang pemeran utamanya itu dramanya dia nih setelah 3 tahun dia nggak membintangi drama, dan terakhir dia membintanginya itu Mr. Sunshine. Jadi ini udah ditunggu-tunggu juga ya sama Iya. fansnya Kim Tae-ri. Serunya lagi nih ya, dedikasinya Kim Tae-ri nih. Kim Tae-ri sama Nam Joo Hyuk yang meranin Baek Hee Jin, itu mereka berlatih langsung sama atlet Anggar. Wah. Jadi risetnya drakor tuh nggak pernah tanggung-tanggung ya. Jadi ini kan soal olahraga juga. Jadi mereka harus cari tahu lah gimana teknik Anggar yang bener. Ke atletnya langsung nih Kak. Jadi yang memang ikut olimpiade gitu ya, atletnya memang udah profesional. Wah, memang belakangan ini tuh banyak kalau drakor tuh yang kayak berbagai latar belakang profesi gitu. Keren banget. Jadi kayak biar menarik dan nggak ngebosenin gitu ya. Betul. Nah Kak, selain mereka nih berlatih langsung ya sama atlet Anggar, kan si Baek Hee Jin ini jadi jurnalis kan. Nah dia tuh riset langsung nih pekerjaan jurnalis dan reporter ke seorang jurnalis yang udah profesional. Jadi nggak tanggung-tanggung deh risetnya. Karena emang biar totalitas ya. Totalitas, betul. Nah Kak, kan kita udah bahas nih ya 25-21 ini. Menurut Kak Jelia sendiri, skornya berapa sih buat drakor ini? Kalau aku ya skornya 7,5 deh. Karena mungkin selera juga kali ya. Memang kan zamannya SMA gitu. Jadi aku nostalgia gitu loh, nggak terlalu relate banget gitu. Cuman ya lucu-lucu aja sih gitu. Jadi 7,5 lah. Kalau Langit? Kalau aku kasih 8. Karena gemes sih, aku suka banget sih yang berarti ada. suka yang romansa anak muda gitu ya. Kan makin lama makin gak muda ya, jadi biar selalu merasa muda, biar spirit muda itu ada Kak, gitu. Oke kawan Puan, segitu dulu Sinepuan episode kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat lain atau rekomendasi film, drakor yang lainnya, boleh banget tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, jangan lupa apa lagi Langit? Jangan lupa di subscribe. Dan jangan lupa share. Oh ya. Oke, sampai Sampai ketemu. jumpa. Dadah.